Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Indah Dwi Oktavianti akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai hikmah waris. Tadi rekan saya sudah menjelaskan mengenai pengertian hukum waris itu sendiri. Lah, hukum waris itu sendiri memiliki hikmah-hikmah karena Allah mencetuskan sebuah hukum itu tidak luput dari kemanfaatan dari hukum tersebut, jelas membawa kemaslahatan bagi umat. Demikian pula dengan hukum waris itu jelas memiliki hikmah-hikmah yang sangat banyak. Tapi yang saya jelaskan di sini sebagian dari hikmah-hikmah tersebut. Yang pertama, menghindari perselisihan antar ahli waris atau keluarga mayit yang ditinggalkan. Sering kita jumpai kasus adanya perselisihan antar keluarga itu karena pembagian harta warisan ini. Lah, makanya dengan adanya hukum waris itu ada ketentuan-ketentuannya. Jadi anak laki-laki dapat segini, anak perempuan dapat segini, ayah, ibu dapat segini, saudara dapat segini. Lah, dari ketentuan-ketentuan itu tersebut yang itu tertulis dalam Al-Quran, maka ini menghindari ancaman perpecahan yang disebabkan harta tersebut karena kalau mengikuti sesuai dengan ketentuan yang ada, pembagiannya akan memberikan rasa aman dan juga adil sehingga tidak ada lagi perselisihan antar keluarga gitu. Kemudian hikmah yang kedua, terjaganya harta warisan hingga sampai kepada individu yang berhak menerima harta warisan. Karena sudah ada ketentuannya tersebut, ini untuk siapa, maka harta yang diberikan itu terjaga dan memberikan legalitas atas kepemilikan harta warisan. Jadi sudah legal, sudah resmi milik si A, milik si B, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, sebagai sarana pencegahan kesengsaraan atau kemiskinan ahli waris. Dengan adanya warisan tersebut, ahli waris itu yang merasa kesusahan dalam hidupnya, maka sangat terbantu dengan adanya warisan tersebut. Karena warisan ini bukan hanya untuk anak-anak pewaris, tetapi juga untuk orang tua, suami, istri, saudara-saudara, cucu, kakek, nenek. Lah, bahkan dalam proses pembagiannya itu pun diajarkan agar ahli waris memberikan atau menyedekahkan untuk miskin, orang miskin, anak yatim gitu. Jadi biar hartanya itu berkah gitu. Kemudian yang keempat, mewujudkan hubungan kasih sayang antar keluarga untuk menanggung dan saling menolong dalam kehidupan sesama keluarga. Jadi dari harta itu adanya hubungan kasih sayang sehingga antar keluarga itu saling membantu satu sama lain. Karena sudah tidak ada lagi perselisihan, karena kan sudah diatur semuanya dengan rapi, maka semuanya merasa itu bagiannya adil. Kemudian keluarganya itu yang merasa kesusahan akan dibantu dengan keluarga yang cukup, merasa cukup gitu. Itu beberapa hikmah dari hukum waris itu. Kemudian, tapi kenapa bagian waris ini untuk laki-laki dan perempuan itu berbeda? Laki-laki itu mendapatkan dua, kalau perempuan itu hanya mendapatkan satu. Nah, itu loh sudah ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Yang artinya Allah itu mensyariatkan kepadamu tentang pembagian waris untuk anak laki-laki sama dengan 2 bagian anak perempuan. Loh, kenapa? Katanya Islam itu adil, hukum Allah itu adil, tapi kenapa laki-laki dapat 2 kok perempuan dapat 1? Nah, itu sebenarnya itu sudah adil banget. Dan itu ada hikmahnya. Kenapa kok seperti itu? Rahasianya di sini. Karena laki-laki itu mencari nafkah untuk dirinya dan juga keluarganya.
Lah, kalau perempuan itu hanya untuk dirinya sendiri. Jadi itu perbedaannya. Dan ketika perempuan itu sudah menikah, maka nafkahnya itu ditanggung oleh suaminya. Nah, pantas saja laki-laki mendapatkan dua, perempuan mendapatkan satu, karena beban laki-laki itu lebih banyak karena dia harus menghidupi keluarganya. Kemudian yang kedua, laki-laki itu juga diwajibkan untuk membayar mahar kepada istrinya. Jadi menyediakan tempat tinggal, memberikan makan, minum, dan sandang. Dan ketika dikaruniai anak juga berkewajiban untuk memberikan sandang, pangan, papan. Kemudian yang ketiga, kebutuhan pendidikan anak, pengobatan, dan lainnya itu dibebankan kepada siapa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Perempuan itu tidak memiliki kewajiban untuk menanggung itu. Jadi laki-laki itu memikul beban yang lebih banyak, dan daripada perempuan itu hanya untuk dirinya sendiri hartanya. Maka dari itu sudah sangat cocok jika aturan laki-laki itu mendapatkan 2 bagian dan perempuan itu mendapatkan 1 bagian gitu. Jadi itu sudah cocok sekali lah, itu sangat adil. Itu tadi penjelasannya, karena laki-laki lebih banyak, dia harus menafkahi dirinya sendiri dan juga keluarganya. Kalau perempuan untuk dirinya sendiri pribadi gitu. Jadi bukan berarti dengan adanya laki-laki mendapatkan 2, perempuan mendapatkan 1 itu Islam tidak adil. Tidak, itu sangat adil. Itu merupakan hikmah-hikmah dari hukum waris. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dan hikmah dari jinayat. Sebelum kita membahas mengenai hikmah jinayat, apa sih jinayat itu? Jinayat menurut bahasa Arab adalah bentuk jamak dari kata jinayah yang berarti melakukan dosa. Dalam pandangan ulama fikih atau fuqaha, jinayah itu berarti perbuatan terlarang menurut syariat atau menurut hukum Islam yang dapat mengancam keselamatan jiwa, harta, dan sebagainya. Nah, berarti mengancam keselamatan jiwa, harta, dan sebagainya. Nah, ahli fikih itu merumuskan yang mengancam keselamatan jiwa seseorang itu yaitu dengan menghilangkan anggota tubuhnya, misalnya pembunuhan, melukai, kekerasan fisik, atau aborsi dengan sengaja. Nah, itu merupakan pengertian dari jinayat. Pokoknya itu mengancam keselamatan jiwa seseorang yang berhubungan dengan itu. Kemudian, nah, apa hikmah dari diterapkannya hukum jinayat itu? Lah, seseorang yang melakukan itu tadi, pembunuhan itu, yang mengancam keselamatan jiwa itu, mendapatkan hukuman. Hukumannya apa? Hukumannya berupa kisos, diat, dan sebagainya itu. Nah, dasar hukum melanggar jinayat itu juga ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 93, dan ancamannya itu sungguh berat, yaitu neraka jahanam. Ya, gitu. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 178 juga dijelaskan bahwa orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja itu dikisos gitu. Atau kalau keluarganya itu memaafkan berarti membayar diat. Jadi ada hukumannya. Kemudian jadi hikmahnya apa? Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan di antaranya yang pertama, untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Karena pelaku itu tadi diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya. Jadi misalnya pembunuhan, ya dibalas dengan pembunuhan kalau keluarganya memang tidak rela. Kisos itu tadi gitu. Jadi dengan adanya itu kan orang itu akan takut untuk melakukan hal itu. Kemudian yang kedua, ini agar tak seorang pun melakukan tindakan kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Jadi karena hukumannya sudah setimpal, sudah dijelaskan bahwa hukumannya itu setimpal, maka orang itu akan menjadi jera, takut untuk melakukan hal itu. Jadi tidak ada lagi orang yang melakukan kejahatan tersebut. Itu merupakan hikmah dari jinayat. Kemudian yang ketiga, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap orang lain. Ketika kita memiliki niatan bahwa
orang lain itu memiliki hak hidup, jadi harus kita pertanggungjawabkan. Kalau kita bunuh, menghilangkan nyawanya, berarti kan kita tidak bertanggung jawab terhadap orang itu. Kemudian untuk menjaga hak orang lain, karena setiap manusia itu berhak hidup gitu. Kemudian selanjutnya, mengangkat dan menolong orang yang teraniaya. Jadi orang yang mendapatkan yang dibunuh-bunuh itu tadi tidak akan terjadi lagi kasus-kasus selanjutnya yang seperti itu. Jadi mengangkat dan menolong orang yang teraniaya. Biasanya kan dibunuh itu karena adanya masalah. Jadi orangnya itu teraniaya gitu, sehingga akhirnya dibunuh gitu. Nah, dengan adanya hukuman itu tadi, maka akan mengangkat dan menolong orang yang teraniaya sehingga agar tidak sampai dibunuh. Karena orang yang membunuh itu, orang yang akan membunuh itu takut akan hukumannya. Kemudian selanjutnya menunjukkan sikap patuh terhadap hukuman Allah. Jadi ketika kita tidak melakukan jinayat itu tadi, berarti kita patuh terhadap hukuman Allah. Kemudian yang selanjutnya, membatasi kemauan manusia untuk berbuat semena-mena terhadap jiwa manusia. Dengan adanya hukum itu tadi kan, sehingga manusia itu dibatasi kemauan untuk berbuat semena-mena terhadap orang lain, meskipun itu musuhnya, tapi ada remnya gitu loh kalau ada hukuman itu tadi gitu. Kemudian menghargai dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan, serta menciptakan kehidupan yang damai sepanjang masa. Ketika kita bisa hidup berdampingan tanpa ada menyakiti satu sama lain, apalagi membunuh, maka kehidupan itu juga akan damai. Itu merupakan hikmah-hikmah dari adanya hukum jinayat itu. Kan hukum jinayat itu akan mendapatkan hukuman kisos, diat, dan sebagainya. Makanya ada biar efek jerahnya itu ada gitu, agar tidak terulang lagi. Itu merupakan penjelasan dari kelompok kami mengenai hikmah munakahat, hikmah waris, dan juga hikmah jinayat. Semoga apa yang kami sampaikan itu memberikan manfaat dan barokah kepada kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.